Ceritanya berawal dari seorang wanita hamil yang tampak lagi ngeden mau ngelahirin. Entah kenapa nggak ada seorang pun di sana yang ikut ngebantu. Menahan rasa sakit sampai dia terjatuh dan memanggil nama Pemak. นี่ก็ผ่านมากี่เพลาแล้วผู้ใดมาช่วย Selanjutnya ada 5 sekawan yang lagi berada di medan peperangan. Mereka sedang terpojok dan berharap ada bantuan yang menjemput mereka. 5 sekawan itu adalah Mak, Ai, Puak, Ter, dan Sin. Mak datang ditandu dan mengerang kesakitan, tapi ternyata dia cuma keseleo, kata tim medis. Puak yang model rambutnya bentukannya kayak gedung DPR, kemudian ngebakar semangat kawan-kawannya agar semangat dalam berperang. Walau omongannya tampak nggak capruk. แต่สุดท้ายโทษทีว่ะ Berkat motivasi dari Puak, akhirnya mereka semangat lagi tuh. Tapi saat berperang ternyata mereka sedang terpojok di dalam parit. Terlihat tampang dan tampilan mereka saat itu babak belur kayak orang habis kena ledakan gas LPG 3 kilo. Mak ngerasa mereka harus selamat karena dia berjanji pada istrinya yang lagi hamil untuk segera pulang. Ternyata di awal itu istrinya Mak tuh yang lagi ngeden. Istrinya Mak itu bernama Nak. Doi memanggil-manggil nama Mak saat itu sambil menggendong bayi. Tapi entah kenapa tiba-tiba penduduk desa langsung mengurung diri mereka ketika mereka mendengar suaranya Nak. Mak and Friend lagi ada di sebuah perahu dalam perjalanan pulang. Mereka bermain kartu remi bareng untuk mengisi waktu. Akhirnya mereka sampai di Prakonong, itu adalah desanya Mak. Desa kelihatannya sepi dan mereka pun sampai di dermaga depan rumahnya Mak. Mak memanggil istrinya dengan semangat. Saat memasuki rumah, Mak mendapati rumahnya kosong dan melihat ayunan yang bergerak sendiri. Tiba-tiba, Nak memeluk Mak dari belakang. Mereka pun berpelukan dengan tangis bahagia karena bisa bertemu lagi. Mak langsung menanyakan anak mereka dan kemudian menggendongnya. Mak menamakan anaknya dengan nama Dang. Dari luar, teman-teman Mak ngerasa aneh dan ngetawain nama itu. Mak lalu mengenalkan Nak pada mereka dan mereka terkagum-kagum karena kecantikan si Nak. Karena udah malam, mereka disarankan Mak untuk menginap di rumah bekas neneknya yang udah meninggal, yang ada di seberang sungai. Akhirnya mereka setuju dan menginap di sana. Tampak kemudian Nak dan Mak duduk berdua kangen-kangenan. Ternyata si Mak itu sangat penakut. Saat ditakut-takuti oleh Nak, Mak mengeluarkan jimat pengusir hantu karena ketakutan. Pagi hari pun tiba. Kawan-kawan Mak yang baru bangun diajak oleh Mak untuk ke pasar dengan menaiki sampan. Saat di pasar, entah kenapa ketika para pedagang bertemu dengan Mak, mereka seolah-olah ketakutan dan kabur. Sampai Mak tiba di warung penjual minuman keras, semacam arak gitu. Bibi warung yang bernama Priek lagi teler habis minum amer campur spiritus kayaknya Brad. Bibi warung yang teler itu meracau berkata aneh tentang istri Mak hingga akhirnya ditenangkan oleh anaknya yang bernama Pink. Sin merasa ada yang aneh. Saat malam tiba, kawan-kawan Mak lagi minum-minum di pelataran. Saat Sin bilang bahwa dia merasa Nak adalah hantu, mereka mentertawakannya sambil berkata kalau Nak itu terlalu cantik untuk jadi hantu. Tiba-tiba Sin disuruh mereka untuk memanggil Mak ke rumahnya. Saat Sin tiba di sana, dia disambut oleh Nak yang ada di depan pintu. Nak berdiri lalu menyapa Sin sambil menyuruhnya untuk masuk. Sin menanyakan di mana Dang, anak mereka, tapi lalu melihat ada darah mengucur. Dan kemudian dari apemnya si Nak mengeluarkan janin. Ternyata si Sin itu lagi ngimpi. Namun ketika dia bangun, dia malah disuruh beneran sama teman-temannya untuk ke rumah Mak. Jadi dejavu gitu. Dengan terpaksa dan ngerasa takut, dia pergi ke sana. Ketika menaiki tangga, entah kenapa tangga itu sangat rapuh sampai Sin terporos. Sin mendapati rumah Mak sangat-sangat berantakan seperti rumah yang udah lama gak ditempatin. Dan melihat ayunan bayi bergerak sendiri. Ketika Sin kabur, dia melihat ada buah jeruk yang jatuh.
Namun tiba-tiba ada tangan yang panjang mengambilnya. Sin langsung kabur ketakutan, lalu menceritakan pada teman-temannya kalau Nak itu beneran hantu. Tapi mereka yang lagi teler gara-gara abok malah ngetawainnya. Esok paginya saat mereka lagi kerja bakti, Ter disuruh mengambil kapak oleh si Mak. Ter kemudian pergi ke rumah Mak dan mendapati rumah Mak tampak berantakan gitu. Ter mulai ngerasa ngeri karena teringat cerita Sin tadi malam. Dia kemudian melihat Nak ada di dalam rumah. Sambil penasaran, Ter berjalan perlahan mendekati Nak. Ter meyakini satu mitos jika melihat dengan cara terbalik di antara kakinya, maka orang yang dilihatnya nggak akan terlihat jika orang itu adalah hantu. Ter melakukannya, tapi terlihat baik-baik aja sampai Nak menoleh dan Ter ngerasa malu oleh Nak. Saat Ter kebelet beol, dia melakukannya di halaman belakang. Dia melihat ada benda yang berkilau yang ternyata adalah cincin. Ketika doi menyibakkan tanah, ternyata cincin itu terpasang di jari mayat yang tertimbun di bawah tanah. Ter tampak kaget walau ragu untuk berlari karena beolnya belum beres. Akhirnya dia berlari dan sialnya ketika dia berlari ada sarang tawon yang tertabrak. Hingga wajahnya disengat tawon dan sekarang bentukannya tampak seperti Odading Mang Oleh. Yang jika dimakan maka Anda akan merasa seperti menjadi Iron Man. Ketika Ter bertemu teman-temannya, dia melihat Nak memakai cincin yang sama dengan cincin yang dia temukan di jari mayat tadi. Ter mulai yakin bahwa Nak adalah hantu. Ter yang susah ngomong karena wajah Odadingnya ingin ngasih tahu ke teman-temannya kalau Nak adalah hantu. Saat Ter mengeja kata-kata, tiba-tiba Nak datang menemuinya sambil bertanya ada apa. Dengan kaget dan takut, Ter pun terdiam. Nak kemudian pergi ke rumah untuk mengambil obat. Ter kemudian menulis di kertas tulisan Nak itu hantu. Kawan-kawannya kaget dong ngebaca tulisan itu. Sampai akhirnya Mak datang dan penasaran juga pengen baca tulisan itu. Mak kemudian membacanya dan terlihat syok. Mak seakan-akan gak percaya. Lalu Mak bertanya sesuatu pada Nak. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi Nak kelihatannya sedih. Sampai akhirnya mereka terlihat berpelukan dan lebih mesra. Malam harinya, Pink anak si bibi warung miras datang minta tolong pada Puak dan Ae untuk dibantu menyembelih kerbau untuk acara pemakaman. Puak bertanya siapa yang meninggal. Pink menjawab bahwa ibunya meninggal dibunuh Nak yang marah karena kejadian di pasar tempo hari. Ketika bibi Priek ingin ngasih tahu Mak soal istrinya, Puak dan Ae kaget dong ngedengernya. Karena mulai sangat ketakutan, teman-teman Mak berpamitan untuk pulang. Tapi tiba-tiba Nak mengundang mereka makan bareng. Mereka pun terpaksa mengiyakannya. Di meja makan terlihat makanan yang disuguhkan sangat-sangat aneh. Karena hidangan itu adalah belatung, daun kering, dan serangga. Karena menghargai Mak, mereka secara bergantian terpaksa memakannya. Sambil berpura-pura bilang kalau makanan itu enak. Lalu mereka bermain tebak kata, ya mungkin untuk menghibur diri ya, biar nggak kelihatan ketakutan gitu. Tapi karena ceroboh, Sin malah menyinggung si Nak dengan kata-kata yang kurang pantas. Dan mereka pun langsung cabut pamit karena udah mulai ketakutan. Tapi Nak mengikuti mereka dan memperhatikan mereka dari dermaga. Mereka yang panik malah mendayung ngasal sampai bolak-balik ke situ-situ aja dan gak maju-maju. Mak yang tersinggung dan ngerasa kawan-kawannya itu aneh, dengan marah mengusir mereka. Tapi mereka meyakinkan Mak bahwa Nak itu telah mati dan yang ada sekarang itu adalah hantunya. Mak menolak keterangan mereka dan bilang kalau mereka udah terhasut-hasutan Pink, anak si bibi warung. Mak yang gak percaya mereka akhirnya pulang dan malah bercanda mesra-mesraan sama si Nak. Mak dan Nak pergi ke pasar malam buat jalan-jalan. Naik komedi putar, kincir, juga main lempar-lemparan berhadiah. Intinya quality time lah mereka di sana. Mereka berdua tampak bahagia banget. Mereka kemudian masuk ke wahana rumah hantu. Ternyata di dalamnya Sin, Terpuak, dan Ae kemudian menculik Mak lalu menyamar menjadi hantu wahana agar Nak gak mengetahuinya. Akhirnya Nak pergi meninggalkan mereka. Tapi kemudian Nak menemui mereka lagi dan mereka pun kabur ke tengah hutan sambil membawa Mak yang terikat.
Suasana agak mencekam di hutan, bahkan suara binatang pun mereka sangka hantu. Mak pergi sambil berkata kalau istrinya itu bukan hantu. Mereka menemukan ceceran darah di dedaunan saat mencari Mak. Tiba-tiba Mak ditemukan lagi sambil mengerang kesakitan dan anehnya dadanya mengeluarkan darah dengan deras. Sin dan Ter berasumsi kalau Mak lah yang sebenarnya adalah hantu karena sikapnya yang aneh. Karena ingin ngebuktiin dengan jelas dan berpatokan pada cincin yang tertemukan di jari mayat tempo hari, Ter membuka paksa perbannya yang ada di tangan Mak. Dan setelah dibuka, jari Mak ternyata nggak memakai cincin. Mereka udah seneng banget. Tapi tiba-tiba Mak menunjukkan cincin yang sama itu dijadikannya kalung. Spontan Ter melempar beras suci yang dia bawa dan malah mengenai dadanya Mak. Mak mengerang kesakitan karena dadanya yang terluka terkena beras suci itu. Mereka lalu kabur meninggalkan Mak. Dasar teman gak ada akhlak memang. Sekarang mereka malah berpikir kalau harus menyelamatkan Nak karena yakin Nak itu manusia dan masih hidup. Tentunya mereka sangat fast respon karena Nak cantik dan hot. Mereka pergi menemui Nak. Nak datang menghampiri. Nak tampak biasa aja walau Sin masih takut sampai-sampai disuruh menyentuh Nak dan ternyata gak ada yang aneh. Nak bertanya di mana Mak. Mereka beralasan kalau Mak udah menunggunya di depan. Mereka pun pergi menaiki sampan sambil membawa Nak dan bayinya. Di dalam perjalanan mereka bertemu Mak di tepi sungai dengan wajah yang creepy. Mereka bilang ke Nak kalau Mak adalah hantu. Mak lalu masuk ke sungai dan lalu menuju ke mereka. Tapi Mak saat itu malah tenggelam dan membuat mereka iba. Akhirnya dengan terpaksa mereka menaikkan Mak ke sampan. Karena kelebihan muatan, sampan mulai terisi air dan mau tenggelam. Mereka lalu mendayung dengan tangannya. Ter kemudian bertanya lalu siapa hantu yang sebenarnya? Dan bertanya mayat siapa yang dia temukan di belakang rumah. Tapi semuanya malah terdiam. Tiba-tiba tangannya Nak memanjang dan memegang bahu Mak. Mereka semua kaget dan loncat ke sungai. Ternyata benar Nak adalah hantunya. Karena takut Sin yang sebenarnya nggak bisa renang, ngedadak jago berenang. Kemudian mereka tampak ada di rumah seorang biksu sambil melakukan ritual perlindungan. Tapi Nak datang dengan tampangnya yang creepy. Tapi bodohnya tempat air suci yang dipegang oleh Ae malah tumpah. Dan biksu itu malah pergi ketakutan. Mereka ketakutan, tapi Mak malah ngerasa sedih. Nak meminta agar mereka pergi dan meninggalkannya bersama Mak. Mereka berdua kini tampak berhadapan. Nak meminta maaf pada Mak karena selama ini membohonginya. Karena Nak sangat mencintai Mak dan ingin selalu bersama Mak. Dan gak bisa menerima kenyataan kalau dia udah mati. Mak menjawab, walau kini udah berbeda alam, dia masih ingin hidup berdampingan dengan Nak. Karena dia pun sangat mencintainya dan gak bisa hidup tanpanya. Dan mereka pun sepakat untuk tetap berdampingan selamanya. Dan tamat.